Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Satria Priyatna. Saya akan membahas tentang penemuan hukum atau sering disebut dengan rechtspinding, yang mana di dalamnya adalah membahas tentang apa itu penemuan hukum, yang kedua tentang penafsiran hukum, yang ketiga ada konstruksi hukum. Pengertian penemuan hukum menurut Pan Aikema Homas, penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret. Dasar hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama, Pasal 16 Ayat 1, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang kedua, Pasal 28, bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mengisi kekuasaan hukum. Penemuan hukum dapat diartikan: 1. Proses pembentukan hukum oleh hakim. Yang kedua, melakukan penafsiran terhadap ketentuan undang-undang. Yang ketiga, mencari dan memberikan arti suatu ketentuan undang-undang untuk memberikan atau menemukan maksud pembentukan undang-undang melalui kata-kata yang digunakannya. Dasar alasan penemuan hukum. Yang pertama, karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain, sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut. Yang kedua, peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya. Yang ketiga, peraturannya juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dibutuhkan dalam masyarakat. Ajaran penemuan hukum ini menjawab pernyataan mengenai interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Dasar hukumnya Pasal 22AB dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Isi undang-undang kadang-kadang tidak jelas susunan tatanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran terhadap undang-undang dipandang perlu. Tetapi meskipun begitu, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undang kurang jelas atau tidak mengaturnya. 2. Penafsiran hukum. Penafsiran hukum dalam pengertian objektif apabila penafsiran lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian luas, ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Misalnya, Pasal 1756 alinea kedua KUH Perdata tentang mata uang juga diartikan uang kertas. Dalam pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya, mata uang Pasal 1756 KUH Perdata pengertian hanya uang logam saja. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Jenis penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran gramatikal adalah menafsirkan menurut tata bahasa atau menetapkan arti kata undang-undang menurut bahasa. Kata-kata yang ada dalam undang-undang dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa. Contoh, Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang KUH Perdata kata pendapat. Yang kedua, penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang dengan yang lain. Penafsiran sistematis terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran ekstensif, yaitu pengertian menjadi lebih luas. Yang kedua, penafsiran restriktif, yaitu pengertian yang lebih sempit. Yang ketiga, penafsiran teologis adalah menetapkan arti undang-undang menurut tujuan kemasyarakatan.
seperti penafsiran dengan melihat tujuan kemasyarakatan dari undang-undang, maka penafsiran ini sering disebut dengan penafsiran sosiologis. Yang keempat, penafsiran historis adalah menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang. Penafsiran sejarah terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang, dan yang kedua, penafsiran menurut sejarah umum. Lanjut, penafsiran hukum menurut sejarah. Yang pertama, penafsiran sejarah undang-undang, yaitu menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang dengan menyelidiki sejarah terbentuknya pasal dari undang-undang yang bersangkutan. Yang kedua, penafsiran sejarah hukum, yaitu menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang dengan menyelidiki keseluruhan latar belakang lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu konstruksi hukum. Konstruksi hukum merupakan penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Jenis konstruksi hukum. Yang pertama ada analogi. Analogi adalah penemuan hukum yang mencari esensi dari suatu peristiwa khusus ke peraturan yang bersifat umum. Intinya, mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan undang-undang yang khusus menjadi ketentuan umum, dan tidak lagi berpegang pada bunyi ketentuannya. Contoh, Pasal 1546 tentang KUH Perdata tentang jual beli dan hibah. Contoh lain, Pasal 1756 BW menyebutkan tentang mata uang. Apakah uang kertas termasuk di sini? Dengan jalan analogi, maka mata uang menurut Pasal 1756 BW ditafsirkan termasuk uang kertas. Di dalam hukum pidana, metode analogi dilarang, namun interpretasi ekstensif dibolehkan. Contohnya, dalam kasus pencurian tenaga listrik, metode analogi dilarang dalam hukum pidana karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengandung asas legalitas. Yang kedua, argumentum a contrario adalah penarikan kesimpulan dengan cara mempertentangkan. Contohnya, apakah yang dimaksud dengan sebab yang halal? Di dalam pasal 1320 BW tidak ada pasal yang menjelaskan apa yang disebut dengan sebab yang halal. Namun pasal 1337 BW mengatur tentang sebab yang terlarang, yaitu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan menafsirkan pasal 1337 BW secara a contrario, maka dapat diketahui sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang ketiga adalah revisioning atau pengkonkretan hukum atau penyempitan hukum atau penhalusan hukum. Pengkonkretan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya. Contoh pasal 1365 tentang PMH. Yang keempat adalah fiksi hukum. Fiksi hukum adalah penemuan hukum dengan menggambarkan suatu peristiwa, kemudian menganggapnya ada sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu fakta yang baru. Ditarik sebuah kesimpulan bahwa penemuan hukum memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Di antaranya adalah menjaga ketertiban dan keamanan, mengatur proses hukum dan peradilan, melindungi hak-hak korban, meningkatkan kesadaran hukum, mengembangkan sistem peradilan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan, dan melindungi hak-hak individu dan kelompok, dan masih banyak yang lainnya. Sekian materi penemuan hukum, penafsiran hukum, dan konstruksi hukum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Fakultas Merah Kebanggaan Fakultas Hukum. Fiat Justitia Ruat Kelo. Sekalipun langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum.